Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan berbagi lagi terkait dengan CAT, yaitu sesi tes kepribadian. Jadi setiap pribadi masing-masing itu memiliki karakteristik masing-masing pula. Oleh sebab itu, dalam tes kepribadian ini menunjukkan ciri-ciri kita sendiri, sehingga jika nanti jawaban-jawaban tes kepribadian di tayangan ini berbeda dengan saudara-saudara sekalian, ini menjadi suatu hal yang wajar. Dan tidak ada jawaban yang salah ya, karena ini hak privat ya, hak sendiri-sendiri. Baik, di dalam pertanyaan-pertanyaan ini nanti kita bisa jawab sesuai dengan pribadi kita. Saya hanya memberikan contoh ya. Yang pertama, ini misalnya kita diberi pertanyaan, menurut Anda apa pendapat Anda tentang bekerja? Nah, ini tergantung kita mau menjawab mana. Misalnya saya sendiri menjawab yang C. Bekerja adalah untuk kepuasan dan memperoleh penghasilan. Nah, kemudian soal kedua, pada akhir dari hari kerja normal, Anda mempunyai suatu pekerjaan yang tak habis-habisnya dan harus selesai tepat waktu. Apa yang Anda lakukan? Misalnya saya menjawab menyelesaikan pekerjaan tidak peduli ada uang lembur atau tidak. Kemudian yang berikutnya, dalam suatu rapat pimpinan ada sejawat yang tidak sependapat dengan usulan saya. Maka saya menjawab misalnya tetap beranggapan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah. Anda juga bisa menjawab yang lain ya, silahkan sesuai dengan pendapat panjenengan semua. Kemudian yang keempat, saya baru saja dimutasikan ke unit lain yang sama sekali baru bagi saya. Sikap saya adalah silahkan ya, pilih yang mana. Ini karena menunjukkan kepribadian kita, berusaha memahami mekanisme kerja unit melalui arsip dan aturan kebijakan. Ini pilihan saya. Kemudian yang kelima, sikap saya terhadap perubahan-perubahan ide-ide baru dan cara-cara baru dalam melaksanakan suatu pekerjaan adalah, misalnya saya memilih keberhasilan pekerjaan tergantung jenis perubahan, ide dan cara-cara baru tersebut. Yang keenam, ya, saya diutus mengikuti suatu diklat oleh panitia penyelenggara. Saya ditempatkan sekamar dengan orang yang tidak saya kenal yang berasal di kota lain. Sikap saya adalah, ya, saya pilih yang D, menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman sekamar. Kemudian yang ketujuh, terjadi pergantian pimpinan di unit kerja saya. Sikap saya adalah B, berusaha mengenal dan memahami visi dan misi pimpinan baru. Ya. Kemudian yang kedelapan, draft laporan yang dibuat tim kerja saya ditolak oleh atasan karena dianggap kurang visible. Ya. Sikap saya adalah, nah ini visible ini memiliki visi yang baiknya. Ya, kemudian pilihan saya adalah segera melakukan perbaikan atas draft laporan dan mengajukan kembali. Kemudian yang kesembilan, tentang perubahan yang terjadi dalam organisasi, pendapat saya adalah, nah kita pilih atau panjenengan bisa milih yang lain, saya milih yang D, tidak masalah. Organisasi harus menjadi learning organization ya. Kemudian yang ke-10, saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala kendaraan pada hari libur. Secara tidak sengaja saya menabrakkan kendaraan tersebut. Tindakan saya adalah ya B, saya milih B ya, membawa kendaraan tersebut ke bengkel, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan serta menyerahkan segala keputusan kepada pimpinan. Kemudian yang berikutnya, nomor 11, saya mendapat teguran langsung dari pimpinan atas kesalahan yang bukan hanya saya seorang diri sebagai pelakunya. Reaksi saya adalah, ya,
Saya milih E, menerima teguran tersebut dan mencoba menjadikannya sebagai pelajaran berharga tanpa perlu mengadukan pegawai lain yang turut bersalah. Nah, kemudian nomor 12. Dalam rapat staf dan pimpinan, pendapat saya dikritik keras oleh peserta rapat lainnya. Respon saya adalah, saya akan menjawab D, menerima kritikan tersebut sebagai masukan. Nah, kemudian yang ke-13, salah seorang rekan kerja saya mendapat promosi sedangkan menurut penilaian saya kemampuannya tidak lebih baik dari saya. Respon saya adalah bekerja lebih giat dan menunjukkan kinerja terbaik saya. Kemudian nomor 14, dari sekian pegawai di kantor, saya merasa beban tugas terberat pada saya dan saya merasa stres karena dikejar-kejar deadline. Respon saya adalah mengerjakan semua tugas dengan senang hati dan berusaha memenuhi target deadline. Kemudian yang ke-15, menurut Anda, apa pendapat Anda tentang rekan kerja? Ya, saya milih di mereka adalah rekan kerja yang menyenangkan. 16. Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim kerja memperlihatkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diemban. Sikap saya adalah, saya pilih D, membagi tugas secara adil dan memotivasi anggota untuk menyelesaikannya. Yang ke-17. Tiap hari kerja saya masuk kantor paling cepat dibandingkan pegawai lainnya. Yang saya lakukan setelah tiba adalah, saya pilih di masuk ke ruangan dan membuat rencana kerja. Nomor 18. Saya diminta untuk lembur kerja sedangkan saya sudah berjanji kepada anak saya untuk mengantarnya ke pesta ulang tahun sahabatnya. Sikap saya adalah C, menghubungi anak saya menjelaskan bahwa saya akan sedikit terlambat menemuinya. Kemudian yang ke-19, bagi saya untuk menjadi pegawai negeri sipil yang sukses saya harus melakukan, saya pilih B, melakukan pekerjaan terbaik dengan standar kinerja yang tinggi. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ke-20, menurut saya bekerja merupakan upaya untuk meraih kesuksesan. Untuk itu, upaya saya adalah A, saya milih A, bekerja dengan cermat dan berusaha menjadi terbaik dan diakui. Kemudian yang ke-21, saya ditawarkan oleh pimpinan untuk melanjutkan studi di provinsi lain atas biaya kantor. Saat ini saya baru saja dikaruniai bayi kembar yang masih memerlukan perhatian saya. Keputusan saya adalah menerima tawaran tersebut dan dengan berat hati meninggalkan keluarga. 22. Menurut saya 10 tahun setelah saya diangkat sebagai PNS saya akan menjadi. Ini target masing-masing ya. Pejabat struktural atau tenaga fungsional yang profesional dalam bidangnya. Kemudian 23, ketika muncul satu masalah dalam pekerjaan yang kebetulan ada kaitannya dengan hal-hal yang menjadi kewajiban saya, maka saya akan bertanggung jawab. 24, saya sedang mengerjakan pekerjaan di kantor yang harus selesai besok pagi. Tiba-tiba teman datang dengan wajah cemberut dan tampaknya ingin mengeluarkan isi hatinya kepada saya. Sikap saya memohon kepadanya untuk tidak mengganggu saya karena sedang sibuk. Kemudian yang berikutnya 25. Hari ini adalah hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran. Maka saya akan milih dengan senang hati masuk kerja mengingat pelayanan masyarakat lebih penting dari kepentingan pribadi. 26. Organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan mencoba memberikan alternatif solusi kepada pimpinan. Kemudian 27. Saya ingin rekan-rekan kerja saya melihat kualitas diri saya yang terbaik sebagai seorang yang bisa milih ya. Kita bisa milih mana saja sesuai dengan keinginan kita sendiri. Misalnya saya memilih percaya diri dan mandiri. Anda juga bisa memilih disiplin dan menurut, mampu beradaptasi dan ramah ya, silahkan. Kemudian 28, apabila Anda diterima sebagai CPNS dan sudah bekerja, apakah ada kemungkinan untuk membuat lamaran kerja baru di luar instansi Anda? Jawabannya, saya tidak. Kemudian 29, pimpinan kantor menggelar rapat kerja membahas penyusunan rencana kerja untuk tahun anggaran depan.
Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Respon saya adalah berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut tidak diterima. Ya, ini adalah pegawai yang visioner ya untuk kesuksesan. Kemudian 30. Saya ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan. Respon saya adalah ya tidak membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Kemudian 31, ketika sedang melakukan presentasi, saya mendapat pesan singkat SMS bahwa anak saya diopnam di rumah sakit. Reaksi saya adalah C, membahas pesan dan melanjutkan presentasi. Kemudian di 32, kondisi kerja yang paling saya harapkan adalah kondisi yang menyediakan stabilitas pekerjaan kepada saya. Kemudian 33, saya dipercaya untuk mengelola kegiatan yang belum dipublikasikan dan masih harus dijaga kerahasiaannya ketika saya berada di antara teman-teman dekat di kantor saya. Yang B, membicarakan hal lain yang tidak ada hubungannya dengan tugas baru saya. 34, kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut saya senang. A, bekerja dengan standar hasil tinggi. Nah, ini pekerja yang luar biasa. Kemudian 35, dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya oke, saya pilih yang D. Ya. Berani mengambil keputusan karena tugas tersebut telah diberikan kepada saya. 36, kantor tempat saya bekerja mengalami pergantian kepala kantor. Saya sangat dekat dengan kepala kantor lama. Tindakan saya adalah D, berusaha mengenal pribadi kepala baru dan menyesuaikan diri dengan cara kerja yang dijalankan. 37, dalam perjalanan ke kantor, kendaraan umum yang saya naiki tiba-tiba mogok di jalan. Yang harus saya lakukan adalah berusaha mencari tumpangan untuk ke kantor. Nah, ini kepribadian yang baik ya. Nah, kemudian 38, untuk mencapai tujuan yang saya harapkan, saya akan berusaha sesuai kemampuan dengan target yang jelas. 39, ide-ide yang saya kemukakan di hadapan orang banyak biasanya dianggap sebagai gagasan yang jauh ke depan. Nah, ini visioner. Jadi kita diharapkan jadi orang-orang yang mempunyai tujuan yang jauh ke depan dengan lebih baik. 40, atasan tiba-tiba memberikan tugas pada saya, padahal saya itu sedang mengerjakan pekerjaan lain. Yang harus saya lakukan segera menyelesaikan tugas saya dan kemudian menyelesaikan tugas tersebut. 41, pada saat menghadapi tugas yang berat dan menuntut kemampuan tinggi, maka saya berusaha mencari penyelesaian yang tidak membutuhkan waktu panjang. Kemudian yang berikutnya, sudah berapa kali teman meminjam barang saya dan dikembalikan dalam keadaan rusak. Yang harus saya lakukan adalah memintanya untuk memperbaikinya. 43, telah terjadi kesalahpahaman antara saya dan teman sekantor, maka saya berusaha mencari informasi permasalahan yang sebenarnya dan berusaha menyelesaikannya. 44, ketika sedang mengerjakan tugas bersama yang harus selesai pada hari itu juga, seorang teman meninggalkan terlebih dahulu, maka saya memintanya untuk mempertimbangkannya. 45, dalam menyelesaikan sesuatu biasanya saya menggunakan cara yang baru dan belum banyak yang digunakan orang. Nah, ini visioner ya, berarti kepribadiannya betul-betul visioner karena dari depan konsisten terus ya, ke depan gitu. Dan 46, menurut saya orang yang kehilangan kesempatan mengembangkan usahanya lebih disebabkan karena yang saya milih yang mundur begitu melihat resikonya. 47, saya berhasil mengatasi tantangan terutama karena saya yang tidak putus asa menghadapi kegagalan. 48, ketika memutuskan suatu tindakan yang berakibat buruk pada diri saya, maka saya menerima penuh dengan segala risikonya. Yang ke-49, apabila ada teman yang menilai saya jelek, maka saya akan mawas diri. Introspeksi, tidak marah-marah ya, atau tidak emosional, atau tidak tersinggung begitu saja. Dan yang ke-50, ketika berhasil dalam tugas, saya tetap berusaha sekuat tenaga. Nah, ini 50 soal sudah terlewati dengan jawaban-jawaban saya ya menurut panjenengan, menurut Pak sahabat semua cocok ya silahkan, kalau tidak cocok silahkan sendiri untuk menjawabnya sendiri karena ini bebas, tidak ada yang
salah karena ini merupakan kepribadian kita masing-masing. Terima kasih. Yang penting adalah jawaban pada tayangan ini bisa berbeda dengan jawaban saudara semua. Karena ini tes kepribadian, saudara berhak menjawab berbeda. Semoga bermanfaat, semoga sehat, semangat, dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.